Ayo masuk, Bu Sri. Ya, maaf nih mengganggu Bu Ayun. Oh, nggak apa-apa, silakan duduk. Oke. Ada apa nih Bu Sri? Selamat pagi Bu Ayun. Oh iya, pagi. Ya. Apa kabar nih Bu Sri? Tumben nih nyari saya pagi-pagi. Iya nih Bu Ayun. Bu Ayun, ada gini nggak? Ada acara nggak? Kebetulan kerjaan baru aja selesai nih. Bu Sri, ada yang bisa saya bantu mungkin? Begini Bu Ayun, saya sedikit ada keluhan nih tentang pembelajaran daring saya kali ini. Oh, bagaimana Bu Sri? Jadi begini, selama pembelajaran daring ini banyak Ya. anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Saya butuh teman nih untuk sekedar share atau memberikan saya solusi seperti itu Bu Ayun. Oh iya, kebetulan nih saya ada waktu, mungkin bisa Bu Sri jelaskan permasalahan yang Bu Sri alami, kayaknya serius nih. Nah, benar-benar nih. Iya, jadi sebelumnya ingin menanyakan nih, sebelum kita lanjut ya, kira-kira apa sih harapan yang Bu Sri inginkan dari diskusi kita kali ini? Nah, tujuan yang saya harapkan adalah saya dapat menemukan solusi dengan dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Ayun. Ya. Ya mungkin ada harapan lainnya lagi Bu Sri? Ya, saya harapkan sih selama nanti saya dapat solusi yang dapat saya dapat nanti itu dapat saya tindak lanjuti untuk pembelajaran daring berikutnya seperti itu. Oh, baik Bu Sri. Nah, sebelum kita lanjut nih, coba diceritakan terlebih dahulu permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi ini. Nah, dengan proses pembelajaran daring ya, seperti yang Bu Sri sampaikan barusan. Nah, jadi begini Bu Ayun. Bu Ayun nih, Bu Ayun kan tahu nih saya mengajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, ada banyak kendala yang saya hadapi terkait pengumpulan tugas yang dilakukan oleh para siswa begitu Bu Ayun. Nah, mungkin semua guru mengalami hal seperti ini. Tapi saya sendiri di mata pelajaran bahasa Indonesia itu ternyata banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas. Meski sudah diberikan waktu 1 hari, tetapi antusias mereka untuk untuk mengumpulkan tugas masih kurang gitu. Terbukti dari sekian tugas yang saya berikan kepada mereka, hanya beberapa anak yang mengumpulkan tugas seperti itu. Oh, jadi kondisi ini membuat Bu Sri merasa tidak nyaman ya Bu Sri ya? Iya. Nah, mungkin lebih bisa diceritakan lagi Bu Sri? Nah, benar sekali Bu Ayun. Saya merasa tidak nyaman. Kita kan tahu bahwa tugas seorang guru itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya, benar sekali. Jadi saya berpikir bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran daring ini agar para anak mau mengumpulkan tugas itu. Oh, kalau dari penjelasan yang Bu Sri sampaikan, berarti inti permasalahannya adalah ada pada motivasi belajar anak yang rendah ya Bu Sri? Iya, benar sekali, benar. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena dapat saya lihat dari hasil-hasil yang dikumpulkan dari anak yang jumlahnya 100%, paling hanya 60% yang mengumpulkan tugas. Sedangkan yang lainnya masih abai seperti itu Bu Ayun. Wah, lumayan ya, hanya 60% yang mengumpul tugas ya. Nah, kira-kira bisa tidak Bu Sri menceritakan tentang proses pembelajaran yang Bu Sri lakukan ya secara daring itu? Nah, bagaimana proses pemberian materinya itu seperti apa kira-kira? Nah, untuk proses pembelajarannya saya akan melakukannya online, yaitu lewat aplikasi Google Classroom. Nah, segala proses pembelajaran baik itu materi, tugas ataupun absen, saya share di Google Classroom. Nah, setelah saya amati dari pertemuan pertama sampai akhir ini, ternyata banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya juga coba dengan menggunakan Vicon. Saya pikir dengan menggunakan Vicon
antusias anak-anak untuk ikut atau untuk join itu akan lebih banyak. Tetapi setelah saya amati sampai akhir ini, ternyata lebih lebih rendah atau lebih berkurang ketimbang menggunakan pembelajaran lewat Google Classroom. Di sini saya tidak tahu apakah penyebabnya karena itu mereka tidak punya kuota, apakah mereka satu HP dengan orang tua, jadi harus menunggu orang tuanya pulang kerja dulu baru mereka mengerjakan tugas, atau memang bagaimana. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itulah Bu Ayun. Oke, saya sudah pahami dengan permasalahan yang Bu Sri alami. Nah, tadi saya dengar Bu Sri menyampaikan materi itu melalui Google Classroom dan melalui Vicon. Nah, kira-kira di antara kedua ini ya, Google Classroom dan Vicon, mana yang persentase kehadiran siswanya itu lebih banyak? Jadi begini, kalau menurut saya pertemuan pertama sampai sekarang sih karena saya baru menggunakan Vicon baru 2 kali. Jadi respon lebih banyak saat menggunakan Google Classroom. Ya, lebih banyak anak yang mau mengumpulkan tugas, dan sedangkan kalau menggunakan Vicon itu terkadang masalah-masalah terkait dengan teknis menyebabkan mereka harus bertanya kembali mengenai tugas yang sudah saya berikan, seperti itu. Oh, jadi respon menggunakan Google Classroom ternyata lebih baik ya daripada menggunakan Vicon. Iya Bu Ayun. Nah, tadi kan Bu Sri sudah menyampaikan mengenai penyampaian materi. Nah, sekarang mengenai penyampaian tugas. Nah, kira-kira Bu Sri mungkin bisa jelaskan lebih rinci lagi bagaimana proses penyampaian tugas yang Bu Sri berikan. Baik, seperti yang sudah saya catat, untuk tugas pertama saya berikan hanya berupa respon. Jadi saya memberikan sekitar 10 pertanyaan terkait dengan respon mereka selama proses pembelajaran. Nah, untuk pertemuan keduanya saya mulai memberikan tugas dari buku paket, karena mereka kan sudah diberikan buku paket dari perpustakaan. Kemudian mereka juga sudah saya memanfaatkan buku paket tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, saya dengan memberikan batas waktu penyerahan tugas untuk melihat keaktifan siswa itu bagaimana dalam mengumpulkan tugasnya. Tetapi tetap saja antusias anak dalam mengerjakan mengumpulkan tugas itu masih sangat kurang. Karena saya juga mengajar lebih dari satu kelas atau beberapa kelas, jadi cara untuk memotivasi mereka semua masih belum ketemu gitu Bu Ayun. Oh, baik. Kalau menurut saya sih dari yang sudah Bu Sri jabarkan barusan ya mengenai penyampaian materi, kemudian penyampaian tugas itu sudah cukup baik ya, tapi kenapa motivasi belajar anak itu masih cukup rendah ya seperti itu. Nah, mungkin di sana Bu Sri merasa kurang nyaman ya dengan kondisinya seperti itu. Jadi anak-anak merasa jenuh jadi mungkin dapat dijelaskan lagi nggak kira-kira bentuk tugas yang Bu Sri berikan kepada anak itu modelnya seperti apa itu ya? Apakah Bu Sri memberikan teks begitu saja ataukah ada produk yang harus dihasilkan? Mungkin dapat dijelaskan secara lebih spesifik Bu Sri. Jadi begini Bu Ayun, untuk pemberian tugasnya itu saya berikan dari buku teks Bu Ayun. Jadi kayaknya dari sana saya lihat bentuk tugasnya monoton ya, Kemudian jadi tugasnya hanya berupa soal yang mereka jawab. Kemudian menulis pertanyaan atau menulis sebuah teks persuasif. Mungkin dari sana ya mereka merasa bosan dengan materi yang saya berikan. Jadi Bu Sri sudah menemukan sendiri nih penyebab kenapa motivasi belajar anak-anak itu saat pelajaran Bu Sri rendah ya. Nah, karena bentuk penyampaian materi dan pemberian tugas yang monoton yang seperti Bu Sri sampaikan barusan ya, yang membuat anak-anak menjadi bosan seperti itu ya kira-kira Bu Sri ya.
Ya, seperti itu kira-kira Bu Ayun. Kalau saya koreksi lagi dari apa yang saya berikan itu, sepertinya bentuk tugas dan materi yang saya berikan itu masih monoton dan kurang menarik, yang membuat mereka merasa bosan ya. Betul sekali ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira hambatan-hambatan yang Bu Sri rasakan selain permasalahan pemberian tugas tadi? Yang monoton, kok siswanya jadi jenuh, kemudian pemberian materi juga secara monoton, yang bisa-bisa nggak dibaca ya materi yang sudah diberikan Bu Sri di Google Classroom itu. Nah, selain dua masalah tadi, ada lagi nggak kira-kira hambatan yang Bu Sri alami selama pembelajaran daring ini? Nah, selain hambatan yang tadi yang saya alami selama pembelajaran daring, mungkin di bagian respon anak-anak, dan juga saya dalam membuat bentuk soal yang lebih menarik. Nah, di dalamnya itu terdapat permasalahan seperti zaman sekarang. Misalnya mungkin itu mungkin itu akan membuat mereka lebih terbuka pikirannya untuk mengikuti pembelajaran saya. Oke, berarti Bu Sri sudah dapat nih ya inti dari permasalahan yang Bu Sri alami itu. Jadi mungkin permasalahannya berasal dari metode pembelajaran, kemudian cara pemberian tugas yang mungkin mereka anggap kurang interaktif ya bagi anak ya, yang Bu Sri anggap seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira solusi yang akan Bu Sri ambil? Kan sudah tahu nih penyebabnya apa. Solusi yang Ibu Sri ambil itu untuk meningkatkan motivasi belajar anak ke depannya itu kira-kira seperti apa nih yang Bu Sri pikirkan sekarang? Jadi seperti yang sudah saya lihat ini, mungkin untuk kedepannya saya akan berikan tugas itu di setiap pertemuan tidak memberikan tugas pada setiap pertemuan begitu. Kemudian mungkin seminggu sekali begitu mungkin ya. Dan diselingi dengan menciptakan puisi atau menggambar karakter yang mereka sukai. Karena karakter dan kemauan setiap anak itu kan beda-beda. Ya, kemudian jadi saya harus ketahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih kemauan anak ini, bagaimana sih karakter anak ini sebenarnya. Nah, kemudian di sana juga saya harus tahu, berarti setelah mengetahui karakter, jadi saya bisa mengetahui kemampuan anak yang menonjol itu apa. Kemudian jadi saya bisa mengaplikan metode pembelajarannya agar semua dapat terangkul seperti itu. Mungkin saya dapat kasih pilihan kepada mereka untuk membuat tugas menulis atau menggambar atau penyampaian materi pokok. Mungkin dari sana kelihatan bentuk soal atau tugas yang saya berikan dan pengaplikasiannya. Jadi dari sana mungkin akan timbul minat anak dalam mata pelajaran saya, seperti itu Bu Ayu. Wah, udah bagus sekali ya itu ya idenya Bu Sri. Keren itu sebenarnya Bu Sri ya. Nah, jadi menurut Bu Sri dengan cara pemberian tugas seperti itu berapa persen dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, kalau seperti itu yang ya kemarin kan masih monoton. Nah, dan sekarang sudah ada perubahan ya kira-kira 90% lebih lah peningkatannya. Karena dari caranya, dari temannya, dan dari kemampuan juga tercover, jadi mereka dapat termotivasi dengan perubahan seperti ini. Jadi di sini Bu Sri menyesuaikan ya bentuk tugas-tugas ya dan materi yang Bu Sri berikan. Nah, di sini mungkin maksud dari metode pembelajaran Bu Sri adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, mengarah ke sana sepertinya. Bu Sri pernah dengar nggak apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pernah sih, tapi kurang mendetail seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi Bu Sri yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita kan ketahui bahwa karakter anak itu berbeda-beda ya, dari belajar itu juga berbeda-beda. Nah, kita mungkin tahu ada yang karakternya dari melihat, dari membaca dia sudah bisa
atau dia dari mendengar dia baru bisa, atau dia harus bergerak dulu atau kinestatis ya baru dia bisa. Nah seperti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita di sini yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3 ya, ada yang sesuai dengan kontennya, ada prosesnya, ataupun dengan produk yang diminta. Nah seperti ini, saya sebenarnya setuju sekali nih dengan pemikiran dari Bu Sri barusan ya, di mana Bu Sri sudah melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Nah jadi metode yang Bu Sri pergunakan itu sudah mengarah kepada pemenuhan kebutuhan belajar. Nah dari diskusi kita tadi bisa diulang nggak kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Sri lakukan ke depannya itu seperti apa? Tentu saja begini Bu Ayun. Pertama, saya akan melakukan refleksi diri. Mengapa anak menjadi bosan dan jenuh dengan proses pembelajaran yang saya lakukan? Sehingga saya tahu kekurangan saya di mana. Kemudian saya melakukan perbaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu melakukan penyesuaian dalam pemberian materi. Seperti kita ketahui, mungkin tidak semua anak suka membaca. Jadi bisa kita berikan materi dalam bentuk video juga. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran, seperti memberikan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak, seperti itu. Nah, berapa hal itu yang Bu Sri lakukan ke depan nih ya, yaitu merubah metode mengajar, kemudian merubah metode pemberian materi dan pemberian tugas. Nah, mungkin Bu Sri dapat menjelaskan yang mana kira-kira di antara perubahan tersebut yang merupakan perubahan utama yang akan Bu Sri lakukan segera ya, agar mungkin sedikit tidaknya dapat segera memecahkan masalah yang Bu Sri sedang alami saat ini. Nah, yang paling utama itu sudah tentu mengaplikasikan bentuk soal agar anak lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi tidak lagi mengasih materi, tugas, atau setelah mengerjakan tugas lalu dikumpul. Jadi tidak setiap pembelajaran akan terjadi seperti itu. Saya akan memberikan mereka waktu, pilihan tugas, dan memberikan penghargaan agar mereka dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan motivasi kepada dirinya, dapat meningkatkan dirinya menjadi lebih baik maksud saya. Wah, keren sekali ya idenya dari Bu Sri ya, sebenarnya ya, memberikan penghargaan. Ya, benar. Nah, menurut Bu Sri itu etis nggak sih kita memberikan penghargaan kepada anak? Kalau boleh saya tahu nih ya, penghargaan jenis apa nih yang akan Bu Sri berikan kepada mereka? Begini, bentuk penghargaan itu mungkin akan saya berikan berupa nilai. Jadi bagi anak sebuah nilai plus itu saja sudah menjadi penghargaan yang luar biasa sekali bagi mereka. Dan dapat mereka memacu prestasi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, jadi seperti memberikan motivasi eksternal ya, seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kan kita ketahui bahwa motivasi itu lebih baik datangnya dari internal, tapi nggak apa-apa Bu Sri. Jadi pemberian penghargaan itu untuk meningkatkan motivasi belajar anak, itu sungguh ide yang luar biasa sekali. Nah, jadi Bu Sri sudah tahu nih penyebab permasalahan yang Bu Sri alami. Nah, dan Bu Sri juga sudah tahu nih solusinya yang Bu Sri sampaikan tadi kepada saya. Nah, kemudian sekarang kita membicarakan mengenai komitmen nih Bu Sri ya. Nah, kira-kira apa sih komitmen Bu Sri yang akan Bu Sri jalankan tentang rencana yang Bu Sri sebutkan barusan? Nah, komitmen saya ke depannya sudah tentu saya akan merefleksi diri dan mengkoreksi diri untuk menghadapi anak-anak. Mengkoreksi model pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih baik agar tidak bosan dalam belajar bahasa Indonesia utamanya. Apalagi di masa pembelajaran daring seperti sekarang ini. Wah, luar biasa sekali ya komitmennya Bu Sri ya. Jadi intinya adalah merefleksi diri ya intinya ya. Nah, salut loh dengan solusi yang Bu Sri sampaikan barusan komitmennya, yaitu saya dapat simpulkan lagi bahwa
inti dari solusi Bu Sri adalah refleksi, kemudian introspeksi ya itu ya. Jadi kita tidak 100% nih menyalahkan anak atas apa yang kita alami sebenarnya. Nah, karena tidak mengumpulkan tugas tadi. Nah, kira-kira berdasarkan komitmen yang Bu Sri sebutkan tadi, nah siapa tahu besok nih lupa. Kemudian 2 hari lagi lupa nih, ternyata belum dilakukan. Nah, kira-kira siapa nih yang Bu Sri ajak berkolaborasi untuk membantu Bu Sri mengingatkan kembali komitmen yang Bu Sri sampaikan barusan? Nah, kalau masalah itu untuk mengingatkan itu sudah jelas saya berharap Bu Ayun yang dapat mengingatkan saya. Iya. Nah, bagaimana saya kedepannya tidak lupa dengan komitmen yang akan saya jalankan untuk kemajuan anak nantinya. Nah, jadi kerjasama dengan rekan sejawat ya intinya Iya, Bu betul Sri ya. Nah, saya salut nih dengan pemikiran Bu Sri barusan. Jadi tidak hanya saya saja, tapi saya siap loh membantu Bu Sri kapanpun Bu Sri butuhkan saya, kapanpun Bu Sri ingin curhat dengan saya. Ya, saya juga yakin teman-teman pasti siap kapanpun Bu Sri minta bantuannya. Wah, nggak terasa nih ya, sudah berapa menit ya kita berdiskusi. Berbincang. Nah, Bu Sri sebenarnya sungguh luar biasa sekali. Bu Sri sudah menemukan penyebab, kemudian menemukan solusi, dan komitmen juga orang-orang yang akan Bu Sri ajak berkolaborasi. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Sri setelah kita berbincang barusan? Nah, tentu saja sekarang perasaan saya lebih lega karena Bu Ayun bukan hanya sekedar memberikan solusi, tetapi Bu Ayun juga mampu memancing bagaimana saya dapat memecahkan masalah dengan sendirinya. Jadi dari sana saya merasa lega telah menemukan solusi dalam permasalahan saya, bahwa ada yang saya pegang untuk kedepannya tentang bagaimana membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Luar biasa sekali ya Bu Sri ya. Nah, jadi intinya adalah refleksi ya. Intinya adalah refleksi, dan sebenarnya potensi itu ada pada diri Bu Sri itu sendiri. Jadi selama ini beban pembelajaran daring ini sebenarnya cukup berat. Iya, benar. Karena saya tidak melihat kemana saya dapat berkeluh kesah dan ke siapa saya harus bertanya. Tapi setelah membicarakannya ini kepada Bu Ayun, saya jadi merasa lebih lega. Bersemangat lagi seperti itulah untuk mengajarnya. Iya, luar biasa sekali ya, tetap semangat ya Bu Sri ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menyalahkan anak Bu Sri. Nah, kita tetap harus introspeksi diri. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak yang ingin dibicarakan? Mungkin itu saja Bu Ayun. Sekali lagi tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Bu Ayun. Saya dapat belajar banyak dari Bu Ayun. Nah, memberikan arahan bagi saya bagaimana saya harus berproses dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, sama-sama ya Bu Sri. Jadi kita sama-sama membentuk karakter anak bangsa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila intinya. Ingat introspeksi, ingat refleksi diri ya, itu adalah pendidikan karakter yang paling utama untuk anak. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi mungkin Bu Sri? Tidak, cukup sampai itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Bu Ayun, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas arahannya. Iya, sama-sama Bu Sri ya. Jangan bosan-bosan, jangan kapok ya. Kalau begitu saya mohon diri, saya pamit dulu, saya pulang duluan ya Bu Ayun. Iya. Saya juga mau siap-siap akan pulang. Iya, kalau gitu saya duluan ya Bu ya. Iya, sama-sama Sri.